Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi amma ba'du. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang makalah yang ditugaskan kepada kelompok 3 yang berjudul Integrasi IPA dalam Era Disruption. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai pemateri pertama akan disampaikan oleh teman kita Nasiruddin. Kemudian pemateri kedua Endi Ali Akbar Naim, dan yang ketiga Rabi'ah, dan yang terakhir kesimpulan akan disampaikan oleh saudara kita Sulman. Kepada pemateri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan atau menjelaskan atau memaparkan tentang materi yang sudah diberikan oleh moderator terkait tentang integrasi nilai dalam pembelajaran atau pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan integrasi nilai dalam pendidikan di sini adalah proses bimbingan melalui perilaku yang berorientasi terhadap perkembangan peserta didik, baik itu yang berupa nilai budaya, norma, hukum, kemudian etika, sehingga dalam kehidupan yang dijalani oleh peserta didik bisa mendapatkan sesuatu yang sangat bermakna. Dikarenakan di situ yang pertama diberikan nilai bagaimana seorang pendidik itu bisa menjadi orang yang berkarakter mulia. Nah, terkait dengan nilai-nilai, jadi ada 3 yang akan saya bahas di sini. Yang pertama tentang nilai-nilai Islam dalam pembelajaran IPA. Lalu apa saja nilai-nilai yang ada di dalam pembelajaran IPA di sini? Yang terpenting nilai-nilai Islam dalam pembelajaran IPA sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali menekankan perlunya manusia membuat skala prioritas pendidikan dengan menempatkan ilmu agama dalam posisi terpenting. Artinya Imam Ghazali ini menyampaikan seperti yang saya mengatakan seperti ini karena nilai agama itu sangat penting untuk diorientasikan kepada ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang kedua yaitu tujuan integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran IPA di sekolah. Apa saja tujuan integrasi nilai Islam dalam pembelajaran IPA di sekolah? Yang pertama, bagaimana seorang peserta didik itu mampu untuk melihat pengetahuan alam. Kita menjaga lingkungan itu juga termasuk nilai dalam pembelajaran di sekolah. Kita menjaga ruang kelas, kemudian kita menjaga kebersihan dan sebagainya. Itu juga merupakan suatu nilai yang ada di dalam pembelajaran IPA di sekolah. Kemudian yang terakhir, implementasi integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran IPA di sekolah. Nilai Islam dalam pembelajaran IPA di sekolah ini merupakan suatu pembelajaran yang menekankan kepada keterampilan proses dalam menentukan fakta atau peristiwa. Siswa dituntut untuk selalu aktif dalam berbagai macam kegiatan, sehingga dalam nilai hal seperti ini sangat perlu kita berikan apresiasi terhadap peserta didik agar mereka mampu untuk bersaing di masa-masa yang akan datang. Jadi sekiranya guru tidak memberikan suatu hal yang sangat baik, maka peserta didik itu juga diharapkan bisa mampu bersaing di
kemudian harinya. Mungkin hanya sekedar itu penyampaian dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Ibu moderator. Mana jadi? Nah, selanjutnya yaitu bab 3. Nah, di dalam penjelasan bab 3 ini, integrasi IPA menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pendidikan di era digital ialah pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Dengan perkembangannya pendidikan di era digital, maka harus siswa mendapatkan pengetahuan yang tinggi serta cepat dan mudah. Jadi, tantangannya pendidikan di era digital saat ini, maka guru dan siswa di abad 21 harus mampu berkomunikasi dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam hal ini ialah perkembangan teknologi. Selain ini, dengan terus berkembangnya zaman, maka berbanding lurus dengan perkembangannya permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dengan pemikiran jenius. Jadi, siswa perlu memiliki kemampuan berpikir untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Dengan pendidikan harus mampu untuk mengembangkan kemampuan berpikir ini. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yakni tentang integrasi IPA menggunakan informasi dan teknologi, di mana pendidikan di era digital ini merupakan pendidikan yang harus mengintegrasi teknologi dan komunikasi ke seluruh mata pelajaran. Tujuannya agar siswa-siswi dapat memahami semua mata pelajaran yang ada. Dengan berkembangnya pendidikan era digital ini, maka kemungkinan besar siswa-siswi mendapatkan pengetahuan yang limpah ruas serta cepat dan mudah menjawab tantangan pendidikan ini. Maka guru dan siswa di abad 21 harus mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan berkembangnya zaman. Hal ini adalah perkembangan teknologi dan komunikasi. Selain itu, dengan terus berkembangnya zaman, maka berbanding lurus dengan perkembangan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dengan pemikiran tingkat tinggi. Nah, permasalahan yang dihadapi ialah globalisasi, pertumbuhan ekonomi, kompetensi internasional, permasalahan lingkungan budaya dan politik, permasalahan kompleks. Nah, siswa perlu memiliki kemampuan berpikir yang tinggi untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, dan pendidikan harus mampu mengimplementasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir sejalan. Dan hal tersebut, pembelajaran IPA adalah salah satu solusinya, di mana IPA merupakan pembelajaran yang berhubungan dengan alam, fenomena serta permasalahannya. Nah, mungkin cuman itu materi yang ketiga dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman kami materi yang keempat atau materi yang terakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya,
Upaya terintegrasinya pembelajaran IPA dengan nilai-nilai Islam tidak terlepas dari keilmuan yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran tanpa mengedepankan independensi keilmuan. Integrasi nilai-nilai Islam tersebut terwujud dalam keutuhan kerangka nilai Islam pada pembelajaran IPA di sekolah. Terintegrasi secara menyeluruh, integral, holistik. Keragaman model metode dalam pendekatan terpadu dengan nilai-nilai Islam sebagai kerangka normatif dapat dijadikan perspektif baru bagi para pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran IPA serta keterpaduan penyelenggaraan pendidikan yang mengharuskan nilai-nilai Islam pada pembelajaran IPA di sekolah. Teraplikasinya secara integratif dengan kebutuhan masyarakat dan keluarga. Cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah pembahasan tentang integrasi IPA dalam era disruption. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.